Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Fadisa Azira. Aku mahasiswi dari program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang statistika, khususnya mengenai pemusatan dan penyebaran data. Materi ini penting karena sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan konsep pemusatan data. Kedua, memahami konsep penyebaran data. Ketiga, menghitung nilai rata-rata, median, dan modus dari suatu data. Dan yang terakhir, yaitu mengukur jangkauan dan simpangan data. Baiklah, kita akan memasuki materi pertama, yaitu data. Teman-teman di sini pernah mendengar kata data tidak dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja pernah. Data adalah kumpulan informasi atau fakta, biasanya berupa angka. Contohnya nih, data jumlah siswa di kelas, nilai ujian matematika, atau tinggi badan teman-teman kalian. Data ini nanti kita olah untuk mendapatkan informasi yang lebih bermakna. Setelah mengetahui pengertian data, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu pemusatan data. Pemusatan data adalah cara untuk mencari nilai yang mewakili seluruh data. Ada 3 ukuran utama dalam pemusatan data, yaitu pertama, mean atau rata-rata, kedua, median atau nilai tengah, dan yang terakhir yaitu modus, nilai yang paling sering muncul. Yuk kita bahas satu-satu. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari cara mencari mean. Mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Adapun rumus untuk mencari mean adalah X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Untuk menghitungnya, kita cukup menjumlahkan semua angka dalam kumpulan data, lalu membaginya dengan jumlah angka yang ada. Contohnya nih, data nilai siswa adalah 7, 8, 8, 9, dan 8. Jumlahkan dulu semua data. 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 8 sama dengan 40. Karena ada 5 data, rata-ratanya adalah 40 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 8. Jadi, median dari data tersebut adalah 8. Nah, fungsi mean adalah mengetahui nilai rata-rata dari seluruh data. Bagaimana? Gampang bukan? Baiklah, kita akan mempelajari cara mencari median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan. Cara mencarinya gampang. Kalau datanya ganjil, maka kita perlu mengambil satu angka yang berada di tengah data. Lalu kalau datanya genap, kita perlu mengambil 2 angka yang berada di tengah data, lalu dibagi dengan 2. Simpel bukan? Setelah mempelajari median, kita akan mempelajari cara mencari modus. Modus adalah angka yang paling sering muncul. Contohnya nih, ada sebuah data, yaitu 4, 5, 5, 6, 7, 5, dan 8. Cara mencarinya adalah urutkan data dari yang terkecil ke terbesar, agar kita lebih mudah mencari modus atau angka yang sering muncul. Nah, dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa angka 5 itu muncul sebanyak 3 kali, lebih banyak muncul dari angka-angka yang lain. Jadi, modus dari data tersebut adalah 5. Nah, kalau ada 2 angka yang muncul sama banyak, berarti modusnya bisa lebih dari 1. Sekian. Selain mempelajari pusat data, kita juga perlu tahu seberapa jauh data itu menyebar. Penyebaran data menunjukkan variasi nilai dalam data, apakah datanya seragam atau justru bervariasi. Kali ini kita akan mempelajari jangkauan dan kuartil. Memasuki materi berikutnya, kita akan belajar cara mencari jangkauan atau range. Nah, range atau jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, rumusnya adalah jangkauan sama dengan X maksimum dikurang X minimum, di mana X maksimum ini adalah data dengan nilai terbesar dan X minimum ini adalah data dengan nilai terkecil. Misalnya nih, data 2, 5, 8, 9, dan 12.
kita lihat mana nilai terbesar dan mana nilai terkecil. Nilai terbesarnya adalah 12 dan nilai terkecilnya adalah 2. Jadi jangkauannya adalah 12 dikurang 2, yaitu hasilnya 10. Nah, jadi range dari data tersebut adalah 10. Range atau jangkauan membantu kita untuk mengetahui seberapa besar, seberapa lebar penyebaran datanya. Berikutnya, kita akan mempelajari cara menghitung kuartil. Kuartil adalah cara membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Q1 adalah kuartil bawah, Q2 adalah median atau kuartil kedua, dan Q3 adalah kuartil atas. Adapun cara untuk menghitung kuartil, kita perlu mengurutkan datanya dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian setelah mengurutkan data, kita perlu mencari median atau nilai tengah dari data tersebut. Setelah mendapatkan median atau Q2, kita perlu mencari Q1 dan Q3. Q1 ini adalah median dari data bagian sebelah kiri, lalu Q3 merupakan median dari data sebelah kanan. Nah, untuk mencari IQR itu sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. Untuk lebih memahami cara menghitung kuartil, perhatikan contoh berikut. Data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, data ini sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kita langsung saja menentukan Q1. Q1-nya, Q1, Q2, dan Q3. Q2-nya di sini adalah 6 dan Q1 yang median dari data bagian sebelah kiri yaitu 4 dan Q3 median dari data sebelah kanan yaitu 8. Nah, adapun IQR-nya itu sama dengan Q3 atau 8 dikurang dengan Q1 sama dengan 4. 8 dikurang 4 adalah 4. Jadi kuartil dari data tersebut adalah 4. Saatnya kita memasuki sesi latihan soal. Latihan soal ini berguna untuk mengukur sejauh mana pemahaman kamu tentang data. Yuk kita jawab bersama-sama latihan soalnya. Pertanyaan pertama, dari data berikut, berapakah modus data tersebut? Jawabannya adalah C, yaitu 6. Mengapa? Kita bisa melihat dari data tersebut bahwa angka 6 muncul sebanyak 3 kali, yaitu lebih banyak dari angka-angka yang lain, sehingga modus dari data tersebut adalah 6. Lanjut ke pertanyaan kedua. Mean dari data tersebut adalah? Jawabannya adalah A, yaitu 30 dibagi 5 sama dengan 6. Untuk mencari mean, kita perlu menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 hasilnya adalah 30. Lalu karena datanya ada 5 buah, 5 angka, maka 30 dibagi 5 sama dengan 6. Pertanyaan selanjutnya, berapakah jangkauan data tersebut? Jawabannya adalah B, yaitu 6. Untuk mencari jangkauan data, kita perlu melihat nilai terbesar dan nilai terkecil dari data tersebut. Nilai terbesarnya adalah 18, maka kita kurangkan dengan nilai terkecil yaitu 12. 18 dikurang 12 sama dengan 6. Pertanyaan ketiga, berapakah nilai median dari data tersebut? Berapakah nilai kuartil 1 pada data tersebut? Berapakah nilai kuartil 3 dari data tersebut? Wah, nggak terasa nih, kita sudah melaksanakan pembelajaran bersama-sama. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua tentang data. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.